teman-teman, selamat berjumpa di channel ini. Di video berikut kita akan mengulas tentang masalah fuel filter yang mampet di mobil Grand Livina. Fuel filter mampet ini gejalanya adalah biasanya mesin mogok, tapi dihidupkan itu mau start, waktu digas mogok. Itu salah satu ciri-cirinya. Mungkin ada teman-teman yang pernah mengalami ciri yang lain, mungkin berbeda ya. Kemudian untuk kondisi darurat, kalau mogoknya kita lagi di tempat terpencil, di pelosok, jadi susah. Nah, mungkin teman-teman bisa mengatasi sendiri atau setelah menyimak video ini. Oke, langsung saja kita saksikan. Ya, pertama-tama utamakan keselamatan. Kalau gelap, kita gunakan lampu rechargeable. Mula-mula buka jok sebelah penumpang kanan, buka semua pin-pinnya, gunakan alat pencungkil, kumpulkan di satu tempat supaya nanti waktu masang mudah nyarinya, dan plastiknya ditarik, lock-locknya dilepaskan supaya bisa dibuka. Setelah terbuka, di bawah karpet itu ada tutupnya tangki. Nah, ada 3 kancing skru putih yang dibukanya dengan bermutar searah jarum jam, diputar 90 derajat. Setelah terbuka 3-tiganya, diangkat. Di situ nampak soket fuel filter dan selang bensin. Lepaskan kedua-duanya dengan cara ditarik pelan-pelan sambil digoyang. Setelah terbuka, kita buka pengikat tutup, diputar ke kiri. Kalau keras, itu bisa kita gunakan alat bantu. Untuk darurat, alat bantu bisa kita buat sendiri. Caranya ada di channel ini juga. Hati-hati jangan dipukul-pukul, nanti bisa pecah sebab ini dari plastik tipis, tidak terlalu tebal. Kita putar pelan-pelan. Kalau sudah ringan bisa diputar pakai tangan sampai lepas. Kemudian diangkat. Hati-hati mengangkatnya sebab ada pelampung ban bakar. Itu dia kalau sangkut mungkin bisa bengkok atau berubah bentuk. Ditarik pelan-pelan. Gasketnya jangan lupa itu ikut dibawa. Hati-hati jangan sampai sobek. Gasketnya dari karet. Ini agak lama nggak dibuka, lengket. Tarik pelan-pelan gasketnya. Nah, berhasil sudah. Awas jangan bensinnya netes di karpet, berbahaya. Nah,
Segera dilap kalau ada yang netes. Hati-hati jangan ada kotoran masuk ke dalam tangki. Siapkan plastik, kita tutup selama proses pembersihan filter. Tujuannya untuk keselamatan supaya uap bensin tidak membahayakan. Sebab bensin sangat mudah terbakar uapnya. Kita tutup sampai rapat. Nah, yakinkan kembali bahwa sudah rapat dan tidak bocor. Tutup kembali untuk pengaman. Siapkan wadah apa saja ya untuk menampung sisa bensin dan wadah kotoran dari filter tersebut. Di dalam filter itu masih ada bensin yang mungkin akan tumpah. Ya, gasketnya kita lepas supaya tidak mengganggu proses pembersihan. Nah, ini ada 3 kait kecil yang menggabungkan antara bagian bawah filter AC ini dengan bagian atas. Diingat-ingat, posisi lubang adalah lurus dengan spring. Kita cungkil pelan-pelan kaitnya, jangan dipaksa nanti patah. Ya, pekerjaan ini tidak ada alat khusus, ini hanya alat-alat umum saja yang bisa kita pakai. Karena untuk kondisi darurat itu kalau bensin mampet itu sudah pasti mobilnya mogok. Kalau kita sedang berada di tempat terpencil, misalnya kita mau beli alat saja mungkin perlu waktu 3 hari. Jadi bisa dikerjakan dengan pelan-pelan, hati-hati. Kalau hanya mampet itu tidak perlu ganti pompa bensin. Tetapi kalau dia pompanya itu sendiri yang rusak ya, mau nggak mau ya ganti, walaupun mungkin jarang pompanya mati. Ini bisa dilepas untuk pelampungnya supaya tidak rusak waktu proses kita kuras. Kita amankan dulu supaya jangan tercantol ke sana kemari. Untuk membersihkan banyak cara. Ini seperti membersihkan suatu tabung yang di dalamnya ada kotoran yang kita tidak perlu membongkar. Bisa kita semprot dengan cairan-cairan pembersih yang banyak di pasaran. Bisa juga dengan menggunakan bensin itu sendiri, diisikan ke dalam suatu botol, gunakan selang, dikocok-kocok berulang-ulang. Kalau kotornya parah, lebih efisien kita pakai bensin saja. Bensin itu sendiri kita gunakan sebagai media untuk menguras filter yang ada di dalam.
gunakan kacamata kalau memakai penyemprot ya, disemprot nih. Setelah yakin bersih, yang penting sebenarnya bensin itu tidak mampet. Cuma kalau tidak bersih nanti dalam jangka pendek akan terulang. Kalau kita belum sempat ke bengkel besar untuk membersihkan sesuai rekomendasi, ya kita bersihkan saja dulu sampai bersih, tidak mampet. Setelah bersih, dirakit lagi. Ingat, lubang isap bensin lurus dengan spring. Dipasang sampai berbunyi klik. Nah, pasang pelampungnya kembali pelan-pelan. Itu ada sensor indikator, jangan diganggu. Kalau sudah, gasketnya disiapkan, jangan sampai lupa. Kalau lupa ya bocor. Sekarang sudah beres, siap untuk dipasang kembali. Kita masukkan dari pelampungnya dulu, dimasukkan. Setelah duduk, masuk, dipasang pengikatnya. Yakinkan gasket benar-benar sudah duduk, supaya tidak bocor. Kemudian dikencengi. Posisinya memang sulit, celahnya sempit, sehingga butuh alat bantu khusus. Mungkin ada dijual di pasaran, tapi kalau darurat, kapan mau beli, mobil harus jalan, kita bisa buat. Bentuknya seperti pembuka filter oli, dimodif saja, atau malah bikin baru dari plat siku. Kalau nggak bisa bikin, mungkin bisa suruh bengkel las dibuatkan. Setelah kencang, sambung selang dan soketnya, soket elektrik pumpnya, kemudian dipasang tutupnya. Posisi panah diperhatikan hadap ke depan. Pasang kembali koper joknya. Kancing-kancingnya dipasang. Kemudian setelah beres, kita tes. Masih ada satu. Nah, tes. Oke. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.